hidup gue ya, lu urus aja hidup sana lo. Hah? Gue sumpahin hidup lo. Astagfirullahaladzim. Ayo mbak, pergi aja. Aduh. Kan? Jangan main sama gue. Aku jatuh bukan gara-gara sumpah kamu. Lu yang kurang ajar. Kan? Apaan sih berisik-berisik di rumah orang dari malam nih, lo gak tau malu, lo jangan sampai gue sumpahin lo ya. Pergi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada apa ribut-ribut di depan rumah saya? Anak kamu udah kelewatan, udah bikin onar di sini. Baru tinggal sebulan aja udah bikin rusuh. Betul itu. Memangnya apa yang dilakukan sama adik saya? Adik kamu itu kasar omongannya, suka bentak-bentak orang tua. Udah gitu suka nyumpain orang lagi dan sumpahnya jadi kenyataan. Bikin warga rugi aja ya. Iya betul itu. Saya mohon maaf, Pak. Nanti anak saya akan saya nasihati, Pak. Tapi saya mohon jangan diperpanjang masalah ini, Pak. Kali ini kita beri kesempatan ya. Tapi kalau sampai anak kamu nggak berubah, nggak bisa menjaga omongannya, kita bakal usir karena secara paksa. Maaf. Harus dipertanggungjawabkan. Ya, puas kamu bikin keluarga kita malu. Lu masih mau ngebahas masalah tadi? Iya. Orang-orang aja udah pada pulang, gak usah lebay. Seenaknya, habis bikin masalah mau pergi. Terus kalau gue ngantuk, gue salah, iya? Iya, kakak kamu itu benar. Kamu harus bertanggung jawab. Bu, kenapa sih aku tiap hari harus diomelin kayak gini, Bu? Gak bosen apa Ibu? Anak kayak gini nggak bisa dilembutin, Bu. Nggak tahu diri, bisanya bikin masalah terus. Maksud lo apa? Kamu pikir selama ini kita pindah-pindah nggak pakai biaya? Mikir dong, Mia. Udah pengangguran, bukannya cari kerja kayak bantuin kita? Lu gak usah bawa-bawa masalah pengangguran ya? Hah? Bilang aja lo sirik kan sama gue karena gue bisa bebas untuk nyakitin siapa aja. Omongan lo tuh! Lempar gue. Astagfirullahaladzim, Ibu! Lo bisa bawa motor nggak? Hah? Bawa sembarangan, lo pikir ini jalanan nenek moyang lo apa? Hah? Cepetan sini turun, lo bakal minta maaf. Masalah kita belum kelar ya. Udah Mas, kita tanggung jawab aja. Minta maaf aja yuk. Yang salah kan dia, jalan gak lihat-lihat. Itu kan platnya Mas Rian. Itu sama cewek. Gimana? Kamu suka bunganya? Oh ternyata dari kamu. Makasih ya kejutannya. Aku masih punya banyak kejutan buat kamu. Mau seneng kan? Mas Rian, Ngapain kamu di sini? kenapa emang gak boleh aku kesini? Hah? Aneh banget sih, ada apa sih? Sayang, ini siapa? Sayang kata lo. Hah? Ini siapa? Lo mau tahu siapa gue? Gue ini ceweknya dia. Hah? Lo emang dasar cewek gatel lo ya. Sini. Aduh sakit, sakit. Iya. Ya, iya, ikut. Lepasin, Mas. Aku nggak akan lepasin kamu. Mas, kamu nggak ngaca ya? Ini semua aku buat malu kayak gini karena kamu, Mas. Cewek, kita belum keluar sini. Apa sih? Iya. Udah cukup kamu bikin onar di sini, udah. Maaf Mbak, aku beneran nggak tahu kalau Mas Rian udah punya pacar. Alah, Udah cukup, udah cukup. Udah cukup kamu bikin onar di kantor aku. Kamu nggak tahu rasa diselingkuhin kayak apa, Mas. Cukup ya. Mulai sekarang kita putus. Aku lebih memilih dia daripada kamu. Dia itu nggak ada salah. Dia itu cewek baik-baik, nggak kayak kamu. Aku udah capek sama kamu, Mia. Mulut kamu itu kasar. Gua akan bikin perhitungan baru. Gue sumpah lo kena. Fanny, aku minta maaf ya. Aku nggak nyangka kalau kejadiannya bakal kayak gini. Kenapa sih Mas? Kamu tuh nggak ngomong dari awal kalau kamu tuh punya pacar? Kalau kayak gini kan orang-orang bakal mikir aku itu pelakor. Aku sebenarnya mau ngomong hari ini, makanya aku ngajak kamu makan malam. Tapi aku nggak tahu kalau Mia bakal datang bikin kerusuhan.
Fen, kasih aku kesempatan sekali lagi. Maaf Mas, maaf aku nggak bisa. Aku masih shock. Biarin aku sendiri dulu ya. Lo lihat ya, lo boleh seneng saat ini. Tapi enggak ntar. Gue akan balas semuanya, Mas. Jamret! Ah, tolong! Jamret! Sumpah gue berhasil. Jamret! Gimana? Lo rasain kan? Enak kan? Hah? Itu mah belum seberapa. Lihat ya, gue bakal nyumpahin yang lebih serem dari ini. Kamu nggak usah takabur ya. Feni celaka bukan karena sumpah kamu. Jadi lo nyepelein sumpah gue, iya? Hah? Lo nantangin gue, Mas? Iya. Kamu mau apa? Gue bakal nyumpahin lo yang lebih parah dari ini, Mas. Lo akan kehilangan cewek yang lo sayangin. Lo akan kehilangan ibu lo sendiri. Jahat lo, Mas. Gue bakal buktiin kalau sumpah lo itu nggak berarti. Bu, Ibu harusnya lebih tegas lagi dong sama Mia. Kalau begini terus yang ada, anak itu makin melunjak, Bu. Santi, setiap masalah itu nggak harus diselesaikan dengan kekerasan, Ma. Bu, sikap Ibu yang begini nih, nggak akan bisa ngerubah dia. Kamu jangan begitu dong. Kita doakan aja semoga Mia itu jadi berubah lebih baik. Ibu yakin kok dia nanti pasti berubah. Gak bisa lebih kencang lagi tuh buka pintunya. Udah sopan banget sih, dasar kelas kepala. Mungkin Mia lagi ada masalah. Alah Bu, masalah apa sih? Palingan juga berantem sama pacarnya. Mana ada dia mikir buat tanggung jawab, Bu. Buat kerja aja nggak bisa. Kamu tuh jangan seujon gitu. Kita yang namanya satu keluarga itu harus saling mendukung, saling membantu. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu jahat sama aku. Kamu jahat. Kak Santi. Ibu. Ibu, kalian di mana? Ibu. Kak Santi. Ibu. Mia, Kamu siapa? sini nak. Kamu kan ibunya Mas Rian. Tante ngapain di sini, Tante? Tante mau minta maaf atas kesalahan Rian yang selama ini lakukan. Tapi kenapa harus Tante yang minta maaf? Kenapa bukan Riannya langsung yang ngomong ke aku, Tan? Kamu jangan benci Rian ya. Tante hanya ingin pergi dengan tenang. Tante mau kemana, Tan? Kenapa Tante ngomong kayak gini? Tante! Tante, jangan pergi, Tante! 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 Kenapa, Nak? Aku mimpi buruk, Bu. Aku mimpi ibunya Mas Rian meninggal. Dan dia memeluk erat aku dan dia meminta maaf sama aku, Bu. Dan dia ninggalin aku gitu aja, Bu. Duh, itu kan cuma mimpi. Sama mimpi aja takut kamu. Ganggu orang tidur aja deh. Innalillahi. Ada apa, Nak? Ibunya Mas Rian meninggal, Bu. Ibu. Jangan bilang kalau kamu yang nyumpain dia. Ngapain kamu kesini?
Aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak bermaksud kayak gini, Mas. Aku minta maaf, Mas. Aku udah menyesal semuanya, Mas. Dan aku kesini sekarang aku mau mendoakan ibu kamu. Gak perlu. Ibuku gak perlu doa dari orang yang jahat seperti kamu. Ngapain kamu nangis? Tangisan palsu. Udahlah, Mas. Mungkin maksudnya itu baik. Lagian ibu kamu barusan meninggal. Mending kamu berdoa dan istighfar ya, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku tulus, Mas. Aku udah menyesal, Mas. Aku mohon, Mas. Aku mohon. Bohong! Sekarang aku minta kamu pergi atau aku suruh orang buat diusir kamu! Mas, aku mohon, Mas. Pergi dari sini, pergi! Pergi! Sebenarnya dia senang lihat ibuku meninggal. Enggak. Pergi dari sini! Mas, aku mohon, Mas. Pergi kamu dari sini! Mas. Mungkin maksud kedatangan Mia itu baik. Siapa tahu Mia udah menyesali perbuatannya, kan? Fen, gadis sombong kayak dia itu nggak akan pernah sadar atas kesalahannya, Fen. Dia pasti seneng kalau ibuku meninggal. Dia cuma mau buktiin kalau sumpahnya itu benar-benar ampuh. Udahlah, Mas. Mas itu yang sabar. Kita kan lagi berduka. Lebih baik Mas itu istighfar dan doakan ibu kamu, ya? Aku mohon, Mas. Tolong kasih kesempatan aku untuk ngejelasin semuanya, Mas. Aku mohon. Kamu mau bilang kalau ibuku meninggal gara-gara sumpah kamu, ha? Kamu mau pamer lagi, ha? Enggak, Mas. Enggak. Aku udah nyesel, Mas, semua perbuatan aku. Saat itu aku emosi, Mas, dan aku nggak nyangka, Mas, kalau kenyataannya seperti ini. Aku nggak mungkin nyakitin ibu kamu, Mas. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Kamu itu lebay dan penuh drama. Semua yang kamu omongin itu cuma kebohongan. Udah pergi. Aku mau, Mas. Lu kasar banget sih sama perempuan. Ini bukan urusan lo. Jangan ikut campur. Kalau misalnya gue ikut campur, urusan lo apa? Nih lo denger ya, gue paling gak suka cowok pengecut kayak lo yang berani ngelawan cewek. Kalau misalnya lo mau ngelawan, lo lawan cowok. Lawan gue! Udah, kamu nggak malu apa kita lagi berduka loh, Mas. Udah, yuk. Aku mohon kamu jangan ikut campur urusan saya ya. Kamu mestinya biarin aku ngehajar dia. Kamu nggak kenal siapa saya. Dan dia nggak bersalah, Mas. Iya, tapi Ini semua salah saya. Bahkan saya pantas untuk dapetin seperti ini. Bahkan yang lebih parah pun aku pantas dapetin. Nak, makan dulu ya. Dari kemarin kamu belum makan. Aku nggak butuh makan. Aku cuma butuh Mas Rian. Aku cuma butuh Mas Rian. Aku nggak butuh makan. Gak boleh gitu. Kamu harus makan ya. Kalau kamu nggak makan nanti sakit. Hidup kamu kan masih panjang. Masa depan kamu juga masih panjang. Yuk, makan dulu ya. Aku nggak bisa hidup tanpa Mas Rian. Aku nggak bisa hidup tanpa Mas Rian. Nggak bisa. Udahlah, Bu. Ibu ngapain sih? Percuma ngurusin anak kayak gini. Kamu nggak boleh begitu. Kakak kamu tuh lagi stres. Kita harus menyemangatinya. Bu, percuma. Ibu lihat aja penampilannya. Udah kayak orang gila. Bikin malu aja. Kerja nggak mau, beberes rumah juga nggak mau. Dia juga nggak mau hidup seperti ini. Udah, sekarang kamu makan. Jangan bikin kakak tambah emosi. Makan. Makan nggak? Udah, Bu. Biar, Bu.
Makan dulu yuk. Biar nanti kakak kamu gak marah-marah lagi sama kamu. Kenapa aku jadi orang emosian banget, Bu? Dan aku gak bisa kontrol semuanya. Gak bisa. Kenapa kamu berkata begitu, Nak? Ada yang salah sama diri aku, Bu. Ada yang salah sama diri aku, Bu. Nenek ibu, buyutnya kamu itu pernah mengatakan sesuatu yang aneh. Maksudnya itu apa? Dia bilang, kalau setelah nanti kamu lahir dari kandungan ibu, dia akan menjaga kamu dan kamu akan menjadi milik dia. Mungkin kemampuan kamu itu karena mbah buyut kamu itu, Nak. Ini gara-gara kamu. Sekarang hidup aku jadi hancur. Kamu hanya perusak hidup aku. Kamu yang bikin. Kenapa kamu robek-robek foto nenek buyut kamu? Biarin aja, Bu. Dia ini penghancur hidup aku, Bu. Gara-gara dia jadi lidah aku sekarang jadi pahit, Bu. Aku hanya menyusahai semua orang, Bu. Aku pengen berubah. Sini kamu, sini, duduk kamu, duduk. Kamu ngapain, Kak? Udah, duduk kamu, diam. Diam. Kenapa aku disiram, Kak? Biar kamu sadar, katanya kamu mau berubah. Kamu, Santi. Kamu apakan adik kamu? Ibu nggak ngeliat, Bu. Aku lagi mandiin dia, Bu. Udah. Bu, Ibu nggak usah ikut campur, Bu. Biar dia seperti ini, Bu. Kita harus kasih pelajaran. Ini demi kebaikannya dia, Bu. Gimana dia mau berubah, Bu? Kalau dia kayak gini terus, dia harus sadar. Biar pikirannya bersih. Ya, tapi kasihan dia kedinginan. Ayo, Nat. Udah, Bu. Udah, ayo kita pergi aja. Biar dia di sini sendirian. Udah, Bu. Kita pergi. Masuk, Bu. Bu, aku pamit ya. Doain ya, Bu. Semoga hari ini aku bisa dapat kerjaan biar bisa bantuin Kak Santi. Amin. Ibu selalu mendoakan kamu yang terbaik, Nak. Kamu jangan cepat nyerah, ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, Ibu. Dah, hati-hati ya. Ya. Misi, Bu. Iya, Mia. Permisi, Bu Erna. Bu, si Mia udah sembuh ya, Bu? Emangnya anak saya sakit apa, Bu? Bukannya kemarin-kemarin si Mia itu stres, Bu? Anak saya nggak pernah stres, Bu. Ya, Bu. Permisi, Bu. Saya mau ngelamar kerja, Mbak. Aduh, mohon maaf ya, Bu. Lowongannya sudah tutup. Oh, gitu ya? Iya. Makasih ya. Iya, maaf ya, Bu. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Aduh, aku nggak sengaja, sumpah. Nggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Kamu lagi ngapain di sini? Kamu kenal saya? Memang kamu siapa? Kita boleh ngobrol sebentar nggak?
Maaf Mas, saya kan nggak kenal sama kamu. Lagian saya juga lagi buru-buru. Saya mau cari kerjaan. Soalnya di sini udah nggak ada kerjaan. Boleh. Masih ada kok kerjaan. Kamu tenang aja, ya. Mia, sebenarnya saya itu cuma ingin berteman sama kamu. Maaf ya, kalau gitu mendingan aku cari kerjaan di tempat lain aja deh. Permisi. Niat saya baik loh, Mia. Saya itu cuma ingin dekat sama kamu. Apa itu salah? Loh, Mas Teddy, lo ngapain kesini? Sama siapa? Lo kok bisa tahu alamat rumah gue dari mana? Aku kan baca CV kamu. Maaf ya, aku lancang nggak ngasih tahu kamu aku datang ke sini. Oh, iya sih, nggak apa-apa. Cuman, lo mau ngapain ke rumah gue? Aku kesini sebenarnya nggak mau macem-macem. Tujuan aku kesini mau ngasih tahu kamu. Aku tuh ada pekerjaan yang mau aku tawarin ke kamu. Jadi kamu jangan salah paham dulu ya. Kan gue udah bilang tadi siang sama lo nggak ngerti juga ya. Kalau gue bilang enggak ya enggak. Mendingan sekarang pulang, malu kali dilihat sama tetangga. Udah, pulang sana. Kok udah mau pulang? Baru juga datang. Iya. Enggak, Bu. Masih ada kerjaan dia, ya kan? Masa sih? Buru-buru amat. Minum dulu dong. Nggak usah lah, Bu. Saya pamit aja. Tadi sebenarnya saya kesini tujuannya mau nawarin Mia kerjaan, tapi kayaknya dia nggak minat. Jadi saya pamit aja, Bu. Kamu gimana sih, Mia? Katanya kamu mau berubah. Sekarang ada tawaran bagus malah kamu tolak. Kalau misalnya Mia tolak lamaran kamu, ya kamu masih bisa lah main kesini. Kan kalian bisa jadi teman, ya kan Mia? Iya. Ya udah, saya pamit dulu deh. Oh iya. Mari. Hati-hati ya. Mas, kamu mau ngajak aku kesini mau ngapain sih? Mia, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan ke kamu. Aku ingin jadi orang yang selalu ada di samping kamu, terutama pada saat kamu suka, pada saat kamu duka. Dan aku ingin selalu jadi orang yang dekat sama kamu, terutama di saat-saat kamu sedang down. Aku nggak ngerti deh maksud kamu apa sih, Mas? Aku ingin menjalin hubungan serius sama kamu. Itu pun kalau kamu mengizinkan. Kamu tahu, aku bukan ABG dan aku nggak cari pacar. Tapi aku cari calon istri. Kamu mau jadi calon istri aku? Rian. Mia? Mi? Aku nggak akan pernah bisa terima diginiin, Mas. Sampai kapanpun, aku nggak sudi kalau kalian bisa bahagia. Karena aku sakit hati, Mas. Mia, banyak orang gak enak. Mas! Aku mau minta maaf ya. Ya Allah. Kenapa sih dia tuh selalu menghantui hidup aku? Dan aku sendiri aja tuh udah ngelupain dia. Aku udah gak mau ketemu sama dia. Kenapa sih dia selalu menghantui hidup aku sih? Justru seharusnya aku yang minta maaf, Mi. Karena aku nggak tahu karena kejadiannya akan seperti ini. Tadinya aku datang ke sini, aku pengen ngajakin kamu seneng-seneng. Aku ingin ngasih satu kabar gembira, tapi ternyata seperti ini. Aku minta maaf buat kamu. Maaf. Enggak. Kamu nggak salah, Mas.
Aku yang salah. Aku yang gak bisa hidup tanpa Mas Rian. Aku yang gak bisa ngelupain masa lalu aku, Mas. Aku yang masih terlalu cinta sama Mas Rian, Mas. Tapi aku bisa ngobatin hati kamu, Mi. Aku bisa buktiin ke kamu kalau ternyata nggak semua laki-laki itu playboy. Kamu mesti percaya sama aku dan aku mohon sama kamu. Buka hati kamu buat aku, Mi. Buka hati kamu. Aku akan buka hati aku untuk kamu, Mas. Aku akan coba. Aku minta maaf ya, Mas. Aku jadi ngancurin suasana kita. Ya udah, kita masuk ke dalam. Ya Allah, Nek, maaf, Nak, nggak sengaja. Nenek nggak kenapa-napa kan, Nek? Kalian nggak punya mata ya, bawa mobil sembarangan aja. Nek, demi Allah kita nggak sengaja, maaf ya. Kamu pembohong ya? Nek, lu ngerti kata nggak disengaja nggak sih? Hah? Lu yang salah, Nek. Lu jalan nggak pakai mata. Udah kita mau bantuin juga lo malah begitu. Iya, nggak usah diperpanjang, nggak usah. Enggak, Mas. Ini orang nggak bisa diiniin ya. Hah? Lu jangan mentang-mentang lo orang tua terus gue bisa seenaknya aja lu sama gue ya. Hah? Jangan sampai gue sumpahin lo kena sial lah. Mia. Saya kagak takut sumpahan kamu. Saya sumpahin lagi kamu supaya dapat celaka akibat omongan kamu sendiri. Ini jalan satu-satunya, Bu. Biar mulutnya dia ini bisa terkontrol. Kalau nggak bisa kumat lagi nih pahit lidahnya. Bisa-bisa nanti si Teddy ninggalin dia, Bu. Iya, tapi jangan begini caranya. Ibu nggak ikhlas. Ibu nggak rela kamu perlakukan adik kamu seperti ini. Lu sakit jiwa lu ya kalau gue bilang ya. Hah? Gila lu. Hah? Waalaikumsalam. Mia, duduk dulu sini. Ada keluarganya Teddy, ada mau dibicarakan. Mas Teddy, ini maksudnya apa ya? Kok datang ke sini bawa keluarga? Ya aku minta maaf ya, Yang. Sebenarnya aku nggak ngasih tahu kamu karena ini pengen jadi sesuatu yang kejutan buat kamu. Ya makasih loh, tapi aku terkejut. Udah, berantemnya nanti aja kalau lagi berduaan. Sekarang kamu duduk dulu ya, orang tuanya Teddy mau bicara. Jadi maksud kami ini datang kemari untuk melamar Mia agar bisa menikah dengan Teddy secepatnya. Pak, Bu, maaf ya sebelumnya. Aduh, aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Cuman jujur ya, aku belum siap kalau untuk diajak nikah. Mas, kamu gimana sih, Mas? Kan aku udah sering bilang kalau aku tuh belum siap dan kamu tuh belum kenal siapa aku. Mia. Maafkan sikap anak saya, Pak. Bu. Enak saja kalian ini minta maaf sama kami. Saya nggak bisa terima diperlakukan seperti ini. Kami ini keluarga yang bermartabat. Dan derajat kami lebih tinggi daripada kalian. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Bu, sepertinya adik saya sedang ada masalah. Kami nggak peduli. Kayaknya adik kamu itu emang biang masalah ya. Harusnya kalian tuh bersyukur. Karena kami mau nerima kalian sebagai besan. Padahal kan kalian tuh orang nggak mampu. Ibu jangan marah-marah dulu, Pak. Jangan marah-marah dulu. Mia itu nggak seperti yang Bapak Ibu duga. Dia orang baik, Pak. Mia orang baik. Orang baik gimana? Kelakuannya kasar begitu. Jangan-jangan kamu ini sudah kena pelet dia. Sehingga tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah. Sekarang kita pulang. Pulang. Udah pulang. Udah nggak perlu lagi.
Bapak kita terima, nggak bisa terima Pak. kayak gitu. Saya yakin sebentar, Pak. Saya yakin Mia tidak ada niat untuk mempermalukan keluarga kita, Bu. Masih saja kamu belain perempuan yang kasar itu. Sekali lagi saya mohon maaf atas sikap anak saya, Pak. Kalau diizinkan, mari kita bicarakan semuanya secara kekeluargaan, Pak. Nggak perlu. Kita nggak ada waktu lagi untuk hal yang memalukan seperti ini. Saya minta maaf Bapak, Ibu. Saya tahu kalian emosi atas sikap adik saya. Beri saya waktu untuk bicara kepada Mia. Saya bilang enggak ya enggak. Gak usah maksa. Kalian denger ya. Dan kamu denger Teddy. Harusnya kamu itu punya pacar yang selevel dengan kita. Bukan kayak Mia. Udah, sekarang kita pulang. Ayo, jangan ngeyel. Ayo cepetan. Udah, ayo. Pulang. Kasian ya Bu, anak gadisnya nggak jadi lamar. Kalau saya sih malu banget tuh Bu. Peletnya udah luntur, udah nggak ampuh lagi. Berarti kurang sakti tuh. Ngapain kalian di situ? Mia, keluar kamu, kakak mau bicara. Mia, buka pintunya. Mia! Santi, mungkin adik kamu tuh perlu waktu. Kapan, Bu? Dia harus kayak gini terus. Dia bikin malu keluarga terus, Bu. Tapi nah. Udahlah, Ibu diem aja. Biar aku yang ngurus anak bandel ini. Mia, buka pintunya. Kalau nggak kakak dobrak nih. Aku udah siap apapun resikonya. Kalau kakak mau marah sama aku terima, Kak. Kamu maunya apa sih? Bikin malu keluarga aja. Kamu tuh harusnya mikir. Teddy kan keluarganya orang kaya. Kalau kamu nikah sama dia, ekonomi keluarga kita tuh akan lebih baik. Kamu gak mau bikin senang keluarga kita? Tapi hati gue belum siap. Hati gue belum bisa terima apapun. Kakak gak peduli sama hati kamu. Mau hati kamu sakit kek? Kamu egois, Mia. Kamu mikirin hati kamu aja. Kapan kamu mikirin keluarga kita? Jangan-jangan bener ya omongan di luar sana. Kalau kamu tuh cuman bukan. Asal kamu tahu ya, kalau kakak boleh milih, kakak nggak mau punya adik kayak kamu. Aku mau punya kakak kayak lo. Hah? Enggak. Dasar lo cuma munafik. Lo cuma mentingin egois lo sendiri. Lo gak peka sama gue. Pantesan lo gak kawin-kawin karena lo tuh jahat. Dasar orang tua. Berani ya kamu menghina saya? Lo pikir gue takut sama lo? Gue tuh muak sama lo selama ini. Lo tuh jahat sama gue. Sumpahin lo kena. Ya Allah. Santi, harusnya kamu tuh nahan emosi. Gimana kalau sumpahnya Mia itu jadi kenyataan? Aku nggak takut Bu sama sumpahnya dia. Kenapa aku jahat sama kakakku sendiri? Kenapa aku malah nyumpahin kakak kandung aku sendiri? Aku udah jahat sama Kak Santi. Ibu mohon sama kamu, tolong kamu cabut sumpah kamu untuk kakak kamu, nak. Ibu mohon. Aku nyesel, Bu. Aku jahat sama Kak Santi, malah aku nyumpahin dia. Dan sekarang aku gak tahu, Bu, aku mesti gimana, Bu. Gimana ya kalau sumpahnya Mia akan jadi kenyataan? Santi, Ibu mohon kamu jangan keluar rumah, nak. Ibu takut kamu kenapa-napa. Ibu takut sumpahnya Mia itu jadi kenyataan. Udah ya Ibu nggak usah bahas itu lagi. Aku juga nggak peduli kok sama sumpahnya dia. Aku juga nggak takut, Bu.
Aku bosan, Bu, ada di rumah ini. Kamu jangan keluar rumah. Kamu dengar omongan ibu. Ibu mohon, nak. Udah ya, Ibu, aku akan tetap keluar dari rumah ini. Ibu jangan halangin aku, Bu. Udah ya, Bu, aku mau keluar, Bu. Ibu udah. Ya Allah, satukanlah, rukunkanlah keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Ibu nggak boleh nangis kayak gini. Aku minta maaf ya, Bu. Semua ini karena aku. Aku janji aku akan cari Kak Santi ya, Bu. Karena aku nggak akan biarin Kak Santi kena sumpah aku, Bu. Kak, tunggu, Kak. Kak, kamu kemana? Aku benci sama kamu, Mia. Aku nggak mau punya adik kayak kamu. Kak, aku mohon, Kak. Aku mohon, Kakak jangan pergi, Kak. Maafin aku ya. Aku udah nyesel, Kak. Ibu di rumah nangis terus, Kak. Dia takut Kakak kenapa-napa. Aku nggak akan kenapa-napa selama aku jauh dari kamu. Kak! Gimana keadaan anak saya, Dok? Lukanya nggak parah kan? Saat ini kondisi pasien mengalami koma. Kasihan arwah kakak kamu di sana nggak tenang nanti. Kamu kenapa, nak? Istighfar. Aku mimpi buruk, Bu. Aku mimpi kalau Kak Santi meninggal. Itu kan cuma mimpi. Cuma bunganya tidur selama Allah belum memanggil Kak Santi dan kakakmu masih bersama kita. Kita masih bisa mendoakan untuk kesembuhannya. Sekarang kita sholat dan berdoa untuk kakakmu ya. Kamu mau kan? Maafin aku ya, Kak. Maafin aku belum bisa menjadi adik yang baik buat kamu, Kak. Maafin aku. Aku janji kalau nanti Kakak sembuh, aku akan membalas semua kebaikan Kakak. Ibu dari mana, Bu? Ibu habis jual perhiasan buat pengobatan kakak kamu. Maafin aku ya, Bu. Gara-gara tingkah aku, sekarang hidup kita jadi susah. Aku janji, Bu, aku akan cari kerjaan. Aku janji. Aku akan bayar semua yang udah Ibu keluarin duit untuk pengobatannya Kak Santi, Bu. Doain aku ya, Bu. Pasti, nak.
Ibu pasti doakan buat kamu yang terbaik. Iya, Bu. Ya Allah, kuatkan hati aku ya Allah. Semoga aku tidak pernah lagi terpancing emosi. Semoga aku bisa menjadi orang yang lebih sabar ya Allah. Aku nggak mau kayak gini terus. Mia, kamu kemana? Aku antar ya. Mas Teddy, enggak, aku bisa naik angkot nanti. Mia, please aku mohon sama kamu. Kamu jangan hindarin aku terus. Mia, aku tuh berharap kita bisa deket lagi seperti dulu. Aku serius sama ucapan aku kemarin. Dan aku masih berharap kita bisa menikah. Kayaknya nggak bisa deh, Mas. Aku udah bikin malu keluarga kamu. Aku udah bikin semua orang jadi susah karena aku kan. Kayaknya nggak mungkin, Mas. Mia. Ibu Kasanti kenapa, Bu? Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba kakak kamu tuh nggak sadar. Mas. Dokter bilang jantungnya melemah. Kamu tolong awasin kakak kamu dulu. Ibu mau sholat, mau berdoa buat kakak kamu. Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kakakku ya Allah. Aku mohon ya Allah, aku gak sanggup. Aku gak sanggup untuk kehilangan Kasanti. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menembus semuanya ya Allah. Si Kancil pun bakal nangis. Seketika dia nangis, saat itu ada datanglah serigala yang pemarah itu. Dan dia tiba-tiba kaget. Kok bisa ya dia kaget? Karena tiba-tiba serigala itu membawa makanan. Dan dia cerita, "Hai Kancil, gimana kalau kita makan ini satu berdua ya?" gitu. Dan akhirnya si Kancil itu maulah berteman sama dia. Nah, kita lanjut ya. Iya, Bu. Sekarang ya. Iya, Bu, aku kesana sekarang ya. Iya. Mas, ya Allah Kasanti, Mas, aku takut dia kenapa-napa. Mia, kamu sabar ya. Kamu sabar, aku yakin kakak kamu gak kenapa-kenapa. Sekarang yang paling penting adalah kamu berdoa sama Allah. Ya, emangnya kalau aku berdoa yang baik-baik buat Kasanti, bakalan dikabulin sama Allah seperti sumpah aku yang selalu jahat ke semua orang, Mas? Ya, bisa jadi. Kamu buktiin aja sendiri. Tapi yang paling penting kamu harus tahu, Mia, aku akan selalu ada buat kamu. Karena aku sayang sama kamu. Dan aku akan nemenin kamu sampai kakak kamu sembuh, ya? Semoga penyakitnya diangkat ya Allah dan disembuhkan. Sadarkanlah Kasanti ya Allah, aku mohon. Aku gak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kakak harus makan ya. Biar kakak cepat sembuh dan kakak bisa pulang. Aku seneng ngeliat kakak bisa sehat kayak gini. Maafin aku ya kak. Selama ini aku udah jahat sama kakak. Dan aku gak bisa bikin kakak bangga buat aku. Iya Mia, kakak juga akan janji jadi kakak yang terbaik buat kamu. Maafin aku ya kak. Ayo kita makan lagi. Harus makan yang banyak. Aduh, ibu bahagia sekali lihat kalian akur kayak gini. Mudah-mudahan nggak saling benci lagi ya. Iya Bu, maafin Mia ya Bu. Selama ini Mia udah jahat sama Kasanti, sama ibu. Mia janji
Mia akan berubah menjadi yang lebih baik ya Bu. Amin. Yang penting sekarang Kak Santi harus makan ya. Betul. Iya. Soal Teddy, kakak serahkan semuanya kepada kamu. Karena kamu yang akan menjalaninya. Kakak hanya mendoakan yang terbaik buat kalian. Kak Santi, sekarang doa Kak Santi udah terkabulkan karena aku sama Teddy udah pacaran dan aku membuka lembaran baru sama dia, Kak. Amin.